Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama-tama ada yang paling utama, marilah kita hantarkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita jujur sejenak pada kesempatan kali ini. Berapa kali dalam sehari kita bermain Instagram? Berapa kali sih dalam sehari kita bermain TikTok? Dan berapa detik yang kita sisihkan untuk merenung tentang tujuan hidup? Zaman ini bukan zaman yang kekurangan konten, bahkan di zaman sekarang adalah zaman yang sangat melimpah akan konten, hingga kita bingung nilai apa yang seharusnya kita petik dari setiap konten yang kita lihat. Banyak anak muda sekarang yang gak punya arah hidup, kehilangan panutan, tenggelam dalam dunia maya, tapi hampa di dunia nyata. Dakwah hadir bukan untuk menghakimi mereka, tetapi untuk menyapa mereka dengan bahasa yang mengerti. Banyak orang remaja yang merasa sendiri, gak punya tempat curhat, gak punya tempat untuk bercerita, selalu sendiri. Tiba-tiba ia nonton video dakwah yang sederhana tapi hangat. Allah itu dekat, lebih dekat dari urat lehermu. Kamu dicintainya bahkan saat kamu lupa kepadanya. Bayangkan betapa dekatnya Allah sama kita ketika kita sendiri jauh sama Allah. Dakwah tidak selalu harus di mimbar yang tinggi dan kitab yang besar. Tapi ini adalah tentang keteladanan di medsos. Kebaikan-kebaikan yang disebarkan. Bagaimana dampaknya bisa berpengaruh untuk kita. Video pendek tapi bermakna itu jauh lebih baik, dan ya, kita Gen Z adalah pengkonsumsi video pendek. Kemudian bahasa yang ramah, bukan marah. Kita selalu menggunakan bahasa yang ramah untuk menyatakan kebaikan. Apabila kita ingin menyampaikan suatu kebaikan tapi kita marah, justru pesan yang kita sampaikan itu tidak akan bisa tersampaikan oleh komunikan kita. Kemudian kita sebagai pendakwah generasi Z, kita harus konsisten dan kreatif. Jadilah dai yang tidak hanya muncul saat tren, tapi juga ada ketika sunyi. Jadi nggak hanya FOMO, tapi di saat orang lain sunyi, kita juga ikut hilang. Kita bangun komunitas, bukan cuma followers. Dakwah yang kuat itu adalah dakwah yang punya jaringan. Jadi kita bikin komunitas untuk sekedar sharing-sharing, kita berbagi kebaikan, untuk memberikan kenyamanan dan kekeluargaan itu sendiri kepada audiens kita, kepada followers kita, kepada komunitas kita. Mari kita berdakwah, mari kita berdaya, mari kita bersinar di era digital ini. Ada orang yang bilang, saya belum siap berdakwah karena saya belum sempurna. Loh, kalau semuanya tunggu sempurna gak ada yang mulai dong. Kita berdakwah bukan karena kita suci, tapi karena kita peduli, kita punya ilmu. Maka Rasulullah SAW bersabda, sampaikanlah ilmu itu walaupun hanya satu ayat. Sinyal hidayah itu gak harus kita udah punya banyak ilmu, gak perlu kuotanya harus banyak. Yang penting itu kita, hati kita aktif untuk menerima dan memberi. Teman-teman bayangkan, nanti di akhirat ada seseorang berkata, ya Allah, saya dulu berubah karena satu video dakwahnya dia. Dan itu karena kita atau karena kamu. Karena konten yang kita bikin atau konten yang kamu buat bisa merubah perilaku seseorang. Masya Allah sekali, karena hal sepele seperti itu bisa mengubah perilaku seseorang yang tentu menjadi amal jariah untuk kita, orang lain, bahkan orang yang melakukannya itu sendiri. Jadi, kalau bukan kita, siapa?
Kalau enggak sekarang, kita mau kapan? Dan kalau bukan dengan iman kita sekarang ini, dengan apa kita menghadapi dunia ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.